objek wisata Gua Kreo kawan-kawan. Tuh nanti masuk sana tuh. Di sebelah sininya, sehabis Gua Kreo itu ada waduk Jati Barang. Nah ini kawan-kawan, kalau ke sini itu masuknya gratis. Jalan-jalan boleh. Tapi nanti misalnya kawan-kawan pengen memetik buah, kalau lagunya ini tenan Gandar Bojong ini, senajan jalan ra alus nanging aku wani terus. Jalannya nggak begitu alus. Itu sama juga, isinya buah-buahan kayak kelengkeng, jambu kristal, sirsak. Cuma di sini ada sayurannya. Jadi ada sawi, ada kangkung, ada selada ditanam di sini. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu lagi di channel Agung Setiawan Mountain Wind. Kali ini kita mau kemana? Oh, sorry. Salam sejahtera, salam merdeka buat semua ya. Hari ini, kali ini kita mau kemana kawan-kawan? Nah, ini yang betul. Kali ini kita mau menuju ke Tugu Sidandang. Tahu nggak Tugu Sidandang itu apa? Tugu Sidandang adalah pusat pertunjukan pagelaran seni dan budaya pada masanya. Jadi memang sekarang sudah nggak terpakai ya kawan-kawan, karena dulunya itu Tugu Sidandang adalah pusat pagelaran seni dan budaya dalam salah satu agrowisata terbesar di Kota Semarang yang bernama Agrowisata Sodong. Nah, tapi kalau mau tahu detailnya tentang Agrowisata Sodong dan Tugu Sidandang, nanti tak kasih linknya di deskripsi. Jadi kawan-kawan bisa lihat tentang Tugu Sidandang itu seperti apa. Kalau kali ini saya mau menunjukkan rute menuju Tugu Sidandang melalui awalnya ini dari Jalan Raya Manyaran Gunung Pati, Jalan Raya Bliawotan lagi pertama. Dari Jalan Raya Manyaran Gunung Pati via Gua Kreo, nanti lewat Agrowisata Sepoko, nanti lewat Agrowisata Purwosari yang ada Nirwana Stable di belakangnya, nanti nyampe situ. Oke, disimak terus ya kawan-kawan ya. Jadi depan ini nanti ada objek wisata Gua Kreo. Kawan-kawan kalau lewat sini pasti ngelewatin objek wisata ini di sebelah kanan jalan. Nah, kawan-kawan tahu nggak gimana sih kisahnya tentang Gua Kreo? Itu ada kaitannya sama Sunan Kalijaga. Tak ceritain sedikit ya. Jadi gini. Jadi dulu itu waktu Masjid Agung Demak mau dibangun, Sunan Kalijaga itu, nah ini objek wisata Gua Kreo kawan-kawan. Tuh nanti masuk ke sana tuh. Di sebelah sininya, sehabis Gua Kreo itu ada waduk Jati Barang. Ini juga objek wisata. Kawan-kawan bisa ke sana naik speedboat muter-muter waduk. Oke, kita lanjut tentang ceritanya ini ya, Gua Kreo ya. Jadi dulu Sunan Kalijaga itu dipisahkan untuk mencari salah satu tiang untuk membangun Masjid Demak. Nah, Sunan Kalijaga bersama timnya dapat info bahwa ada salah satu pohon jati yang bagus dan kuat itu di daerah sekitar Semarang sini. Berangkatlah timnya Sunan Kalijaga itu ke Semarang. Akhirnya ketemu waktunya udah sore hari, terus sama timnya Sunan Kalijaga diputuskan untuk terbangnya besok pagi hari. Mereka tuh istirahat. Setelah tim Sunan Kalijaga istirahat di Sunan Kalijaga, ternyata besoknya ketika mereka bangun, itu pohon jati udah hilang. Hah? Kok hilang? Kaget tuh Sunan Kalijaga. Ini pohon jati kemana mau ditebang kok hilang ya? Nah, terus beliau Sunan Kalijaga akhirnya melakukan semedi guys. Jadi kayak menghendingkan cipta itu meminta petunjuk sama Yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, setelah dia menghendingkan cipta sebentar, dia mendapat petunjuk di mana persisnya letak itu pohon jati berpindah. Ada tuh satu titik itu. Oke, dia bilang sama timnya, kita ke tempat pohon jati itu yang pindah. Oh, sudah ketemu Kanjeng Sunan. Ya udah, saya udah dapat petunjuk. Beliau ngendika begitu kan. Nah, berangkatlah mereka ke tempat pohon jatinya itu berpindah. Nah, tempat pohon jati itu berpindah dari titik pertama, itu sekarang dinamakan Jati Ngaleh. Nah, tempat atau bukit
tempat Sunan Kalijaga meminta petunjuk, itu namanya daerahnya sekarang Tinjomoyo. Jadi artinya begini, kalau Jati Ngaleh itu kan jati ya, pohon jati. Ngaleh itu kan berpindah ya. Itu kenapa dinamain Jati Ngaleh. Terus Tinjomoyo itu, tinjau kan meninjau ya, atau meminta petunjuk. Kalau moyo itu batin, berarti meminta petunjuk secara batin. Nah, kenapa namanya Tinjomoyo? Itulah. Ada ketemu nih di satu titik di mana pohon jati itu berpindah. Nah, karena Sunan Kalijaga nggak mau itu pohon pindah lagi, diikatlah sama Sunan Kalijaga biar nggak berpindah-pindah. Setelah diikat, baru ditebang sama timnya Sunan Kalijaga. Tebang, jret, ambruk, jebret. Nah, setelah ambruk, nah ini ada wisata namanya Depong guys. Jadi bisa kawan-kawan kesini nih. Depong itu di dalamnya kayak ada arena outbound, dan waktu pertama saya itu ada hewan kijang, jadi kayak ada mini zoo-nya. Terus ada beberapa konter-konter makanan kecil yang bisa kita makan sambil bersantai di dalam. Lanjut Sunan Kalijaga ya. Jadi setelah pohon itu tumbang, bekas tumbangannya kan ada tunggak ya. Tunggaknya itu lebar. Nah, setiap orang lewat itu ngelihat itu ngomong kok lebar ya. Lebar kan bahasa Jawanya ombo. Jadi kan dinamain Jati Ombo. Jadi bekas tunggaknya, bekas pohon jati ditumbang, itu namanya Jati Ombo. Nah, setelah ditebang untuk dibawa ke Demak, itu sama Sunan Kalijaga itu dilarung ke sungai, jadi dihanyutkan gitu. Nah, ketika di sungai ada satu tikungan atau belokan, itu yang sangat tajam yang buat gelondongan pohon jati yang udah ditebang itu tersangkut, jadi nggak bisa jalan, kalau didorong-dorong, ditarik-tarik, digeser-geser, nggak bisa jalan. Itu timnya Sunan Kalijaga mutusin untuk istirahat, dan Sunan Kalijaga juga mutusin untuk minta petunjuk lagi. Beliau itu bersemedi lagi, masuk ke sebuah gua supaya dikasih petunjuk lagi gimana caranya supaya kayu itu, pohon jati yang udah ditebang itu bisa terlepas dari hambatan yang ada di sungai. Nah, ketika beliau bersemedi itu, beliau dideketin sama 4 ekor monyet. Nah, 4 ekor monyet itu warna-warni guys. Warnanya merah, kuning, hitam, sama putih. Karena itu berkomunikasi dengan Sunan Kalijaga. Aku nggak tahu komunikasinya gimana ya. Intinya begini, Kanjeng Sunan, kami mau bantu kesulitan Kanjeng Sunan supaya pohon jati yang Kanjeng Sunan itu hanyutkan di sungai bisa jalan lagi. Oh iya, boleh Kanjeng Sunan balikin kayak gitu. Nah, akhirnya sama Kanjeng Sunan Kalijaga diperintahkanlah timnya itu buat dorong kayu jati itu supaya bisa lepas dari hambatan di sungai itu, dibantu oleh 4 ekor monyet itu dan kawan-kawannya dan gerombolannya, maksudnya gitu kan. Setelah sekian waktu dicoba untuk dilepas, ternyata berhasil. Kayu pohon jati itu bisa hanyut lagi kawan-kawan. Lalu 4 monyet itu ngendiko ke Kanjeng Sunan, kami ikut Kanjeng Sunan aja, kami mau berbakti sama Kanjeng Sunan. Tapi Sunan Kalijaga bilang begini kepada mereka, kalian gak usah ikut saya, kalian mangreo di sini aja. Mangreo itu bahasa Jawanya jagalah gitu loh, menetaplah gitu loh. Oh begitu kan Sunan, iya. Akhirnya dari kata-kata mangreo itu sampai sekarang menjadi reo gitu loh kan, belakangnya kan reo itu jadi kreo. Laguannya tempat Kanjeng Sunan Kalijaga itu meminta petunjuk, itu dinamakan Gua Kreo. Lah itulah ceritanya kawan-kawan. Nah, dinamakan Gua Kreo. Ada sampai sekarang turunannya 4 ekor monyet yang bantu Kanjeng Sunan itu masih berada di Gua Kreo. Jadi kawan-kawan kalau main ke Gua Kreo itu banyak monyet-monyetnya juga di situ loh. Jadi nggak usah kaget, malah bisa jadi buat tambah hiburan kan kalau main ke Gua Kreo terus ada monyet. Oke, ini di depan nih ada perempatan kawan-kawan. Di perempatan ini kalau lurus itu ke Pasar Gunung Pati, tapi kita ambil kanan.
Kalau kita ambil kanan, namanya udah Kelurahan Cipoko. Oke, dilewatnya sini ya. Ini dari pagi suasananya mendung-mendung gitu. Aku takutnya hujan mau berangkat pagi. Tapi tadi ditungguin kok nggak hujan-hujan, akhirnya ya udahlah. Coba kita bikin sebuah video rute menuju Tugu Sidandang. Nah, ini sebelah kanan adalah agrowisata Cepoko. Nggak muat. Agrowisata Cepoko ini miliknya Dinas Pertanian Kota Semarang. Jadi kawan-kawan kalau kesini masuknya itu gratis. Ini luasnya 3,2 hektar. Isinya tanaman kelengkeng itos, jambu kristal, terus ada sisak, ada durian, dan jambu air juga ada. Nah ini kawan-kawan kalau kesini itu masuknya gratis. Jalan-jalan boleh, tapi nanti misalnya kawan-kawan pengen memetik buahnya, setelah itu baru kawan-kawan diminta bayar sesuai dengan yang kawan-kawan petik. Asik tempatnya, kawan-kawan bisa jalan-jalan di tengah perkebunan buah. Cuma harganya itu agak mahal, soalnya kan kata pengelolanya sih kenapa agak mahal itu karena ada sensasi memetik buah dari pohonnya langsung gitu loh. Ya paling beda sedikit lah, harga nggak begitu mahal-mahal banget. Ini namanya Jalan Raya Cepoko kawan-kawan. Udah masuk Kelurahan Cepoko, kecamatannya Gunung Pati. Kita balik dulu ya. Di depan itu ada yang namanya Rumah Damai. Rumah Damai ini adalah tempat rehabilitasi para pecandu narkoba, itu tempatnya. Kalau saya baca tadi habis googling ya, Rumah Damai itu adalah tempat rehabilitasi para pecandu narkoba yang mempunyai 3 program. Programnya adalah penyembuhan, pemulihan, dan sosialisasi. Penyembuhan tuh berfokus pada penyembuhan fisiknya para pecandu narkoba untuk direhab. Kalau pemulihan itu adalah untuk pemulihan karakter dan jiwa para pecandu narkoba. Pada mepet-mepet ya mobil. Terus yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi itu adalah persiapan fisik mereka untuk kembali ke masyarakat. Nah ini namanya Jalan Raya Cepoko kawan-kawan. Nah, di sini tuh karakter jalannya nggak sempit tapi nggak lebar, sedengan. Jadi buat 2 mobil itu agak mepet, tapi buat 1 mobil juga ya nggak lebar-lebar banget gitu. Tadi kan kelihatan mau nyalip mobil yang berhenti aja agak berhenti dulu, terus baru ambil kanan, terus baru nyalip. Nah jalur ini juga bisa digunakan kawan-kawan kalau misalnya dari arah Ungaran atau dari arah bawah tempat kita berangkat tadi untuk menuju ke daerah Ngalian. Nah ini jalur yang tercepat, bisa lewat sini, jadi nggak perlu muter-muter lewat sana, lewat parkiran. Kawan-kawan bisa lewat sini. Ini kalau lagunya Deni Tenan Bandar Bojong ini, senajan jalan rales nanging aku wani terus. Jalannya nggak begitu halus kawan-kawan, agak geronjal. Tapi nggak apa-apa, yang penting kawan-kawan tuh bisa tahu kalau mau ke Tugu Sidandang itu kalau lewat Jalan Manyaran Gunung Pati itu lewatnya mana sih gitu kan. Nah ada asik banget nih kawan-kawan. Ini kalau cerah, kalau kita nengok ke kiri itu Gunung Ungarannya kelihatan dari jembatan sini, lihat ya. Nih, kita bisa ngeliat Gunung Ungaran dari sini. Oh ya, kita kenceng dulu ya. Nah ya, jalannya tikung menikung.
hati-hati kan kalau sini tikungannya letter S, agak menanjak. Dan tadi yang seperti saya bilang di awal, ya bukan di awal, maksudnya tadi aja itu jalannya nggak begitu halus, banyak tambalan aspalnya. Jadi saya agak kencang supaya nggak kehilangan momentum nanjak dengan kecepatan tinggi gitu loh. Jadi nggak kedodoran, soalnya mesin motor saya cuma 100 cc. Ini kalau kayak gini mau nyelip salah, nggak nyelip salah. Ya kan, lihat kan? Kalau kita nyelip dari sananya ada lawan arahnya, kita bisa bersenggolan. Ini jalur rame karena yang dari arah Ngalian juga kalau mau ke arah Gunung Pati atau Ungaran, mereka juga ambil ke sini jalurnya. Ini banyak orang jualan buah di sebelah kiri. Memang di sini buahnya, oh iya gini, jadi agrowisata Cepoko itu dulunya itu tempat pelatihan para petani buah untuk menanam tanaman buah gitu kan. Terus lama kelamaan berkembang, akhirnya dijadikan agrowisata. Diresmikan tahun 2017 dengan luas 3,2 hektar. Jadi ini masih jalan raya Cepoko. Tadi kan namanya Cepoko Garden Gate ya, kalau dicari di Google ada, atau agrowisata Cepoko atau kebun buah Cepoko. Kita masih lurus terus sekitar 1-2 kiloan kawan-kawan. Ikutin jalan terus, nanti ini ketemu di depan ada pertigaan. Nah, yang tadi aku bilang kalau mau ke Ngalian kita ke kanan, tapi kita kan mau ke Tugu Sidandang nih, kita ambil yang ke kiri. Dia ke Ngalian, kita ngambil ke sini. Nah, kalau di sini agak bisa kencang nih. Udah mulai sepi jalannya, karena kalau arah sini ini jarang orang lewat sini. Kecuali mereka mau ke arah Sangkiran ya, daerah Ngalian. Depan itu kelihatan Gunung Ungaran harusnya juga dari sini, tapi ketutupan kabut dan awan. Ini juga jalannya letter S menurun. Hati-hati ya di sini kawan-kawan ya. Harus waspada dan siap siaga. Karena kalau ada yang dari bawah berpapasan dengan kita, agak makan jalurnya kita yang lawan arah. Begitu juga kita sih yang dari atas ke bawah. Kalau kita belok juga agak sedikit makan jalurnya mereka. Ini namanya Kebun Ijo Lestari. Kalau lihat di Google sih udah keluar ya, di Google Map. Cuma nggak tahu nih bakalnya jadi apa. Kayaknya juga jadi objek wisata. Kita tunggu aja ya. Oh ya kawan-kawan, aku lupa mau bilang begini nih. Selamat datang kawan-kawan yang di channel saya ini udah datang lagi. Terima kasih banyak. Yang baru datang, saya juga ucapkan terima kasih. Wah, suaranya takut begituin ya. Selamat datang buat kawan-kawan yang udah mampir di channel saya. Terus datang lagi, terima kasih. Kawan-kawan yang baru datang juga saya ucapkan terima kasih. Mohon juga di subscribe dan loncengnya dibunyikan. Jadi kawan-kawan gak ketinggalan saat saya update video terbaru tentang petualangan saya, tentang tualang saya. Jangan lupa like sama komen. Saya seneng banget loh kalau kawan-kawan komen di video saya loh. Tapi bukan komen modus ya, biar di subscribe balik. Maksudnya komen tulus apa kayak di komen. Oh mas itu kalau gitu lewat mana, oh mas itu kalau begitu gimana. Oh saya seneng banget loh. Apa aja udah monggo di komen tuh. Like, komen gitu kan. Jadi saya merasa tersanjung sekali gitu. Niatnya sih besok Sabtu depan atau kapan lah ya, aku mau ke ini, ke kebun teh Medini, tapi lewatnya Curug Lewe Cisepit. Jadi katanya warga sekitar, jadi kan konsepnya channel itu belepotan lagi. Konsepnya channel itu adalah
mereview atau memberi informasi tentang tempat-tempat menarik dan unik sekitaran Semarang. Ya kalau tempat menarik dan unik kan nggak mesti objek wisata ya. Bisa aja sebuah jalur, bisa aja sebuah jalan, bisa aja sebuah tempat. Nah itu channelku itu tentang itu kawan-kawan. Jadi nggak melulu objek wisata, bisa aja yang tadi saya sebutin, sesuatu, tempat, jalur. Nah intinya kan petualangan, tualang dan kearifan lokal gitu loh. Jadi oh ya nih di depan ini agrowisata juga nih kawan-kawan. Namanya agrowisata Purwosari. Jadi sama dengan agrowisata Cepoko tadi. Agrowisata Purwosari. Nih ya, makasih ya. Kasih lihat malah muter-muter ya. Nih. Agrowisata Purwosari itu sama juga, isinya buah-buahan kayak kelengkeng, jambu kristal, sirsak. Cuma di sini ada sayurannya. Jadi ada sawi, ada kangkung, ada selada ditanam di sini. Kalau ini luasnya 5,5 hektar. Terus ada greenhouse-nya, terus nggak satu kotak kayak agrowisata Cepoko. Di sini itu ada 4 lokasi. Jadi ada kebun A, kebun B, kebun C. Yang ini kayaknya kebun A sama B, yang C di sana nanti. Kita lewatin juga. Nah, di belakangnya ini ada yang namanya Nirwana Stable. Kawan-kawan bisa googling Nirwana Stable itu apa. Kapan-kapan aku juga bikin deh videonya tentang Nirwana Stable. Dan sebenarnya ada satu lagi Santosa Stable. Nih, jadi kawan-kawan masuk ke sana nih. Nirwana Stable itu ya, oh ini juga nih Pasar Tani Purwosari ada tuh. Tapi nggak aktif ya, mungkin karena bukan hari libur ya. Nah ini nih, ini kan kebun C ya. Tadi berarti sana A, B, di sini C gitu kawan-kawan. Tadi aku ngelanjutin tentang channelku ya. Jadi channelku itu intinya tentang tualang dan kearifan lokal. Dan isinya atau detailnya itu biasanya membahas atau memberi informasi tentang tempat-tempat menarik atau hal-hal yang menarik seputaran Semarang. Ya isinya itu yang intinya tentang tualang dan kearifan lokal lah. Tempat-tempat menarik itu nggak mesti objek wisata. Jadi kawan-kawan kalau pengen sesuatu yang menarik di kota Semarang atau sekitarnya, tempat unik dan menarik, itu silakan datang ke channelku, cari aja di situ. Ya memang belum semua sih, saya mencoba untuk meliput semuanya, mengambil atau membuat video tentang semuanya gitu. Tapi semoga aja kalau ada informasi yang kawan-kawan butuhkan dan ada di channel saya, semoga aja mempunyai nilai manfaat buat kawan-kawan gitu. Kalau ini kita udah masuk Kelurahan Purwosari, kecamatannya Mijen. Nah ini kita udah dekat nih sama Tugu Sidandang. Kawan-kawan kalau pengen tahu detailnya tentang Tugu Sidandang itu apa, nanti tak kasih linknya di deskripsi. Lepetan. Saya kasih linknya di deskripsi atau nanti di kanan atas di kanan atas video ini ya kawan-kawan ya. Dan Sabtu depan saya mau ke kebun teh di sini, tapi lewatnya jalurnya lewat Curug Lewe Cepit. Katanya kata penduduk lokal situ ada jalurnya lewat sana. Nah, makanya kan subscribe, loncengnya dibunyiin, jadi nggak ketinggalan saya bikin video itu. Oke, kita udah sampai kawan-kawan di Tugu Sidandang. Lihat nih. Ini namanya Tugu Sidandang. Kita nyampe sini nih, Tugu Sidandang nih. Tugu Sidandangnya kayak gini nih. Kita hadapin ke depan ya, sini ya, nih. Itu terbuat dari tembaga kawan-kawan. Oke, dan itu ada amphitheaternya. Jadi Tugu Sidandang ini adalah pusat seni dan budaya untuk pagelaran seni di zaman sekitar tahun 96-an. Kalau mau lihat detailnya nanti ya di link deskripsi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kita diberi kelimpahan berkah dan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih ya kawan-kawan ya.